Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Kehidupan Anya adalah definisi dari keteraturan yang elegan. Di usianya yang menginjak 33 tahun, ia telah mencapai posisi manajer keuangan senior di sebuah perusahaan teknologi multinasional. Apartemen penthouse 2 kamarnya di pusat Jakarta, yang ia beli sebagian besar dengan keringatnya sendiri, mencerminkan kepribadiannya. Bersih, terstruktur, dan diselingi sentuhan kemewahan yang terukur. Segala sesuatu dalam hidup Anya terangkai rapi, termasuk pernikahannya dengan Bima. Bima, seorang manajer pemasaran di perusahaan yang berbeda, adalah gambaran suami idaman di mata sosialita ibu kota. Ramah, tampan, dan sopan, terutama kepada ibu mertua Anya. Namun, di balik fasad yang sempurna itu, Bima memiliki satu titik lemah yang fatal. Ibunya, Risma. Risma adalah wanita paruhbaya yang ahli dalam seni manipulasi emosional. Baginya, pernikahan putranya bukan hanya tentang kebahagiaan, melainkan peningkatan status sosial dan sumber dana abadi. Risma selalu menuntut, mulai dari liburan mewah, tas desainer terbaru, hingga sumbangan amal fantastis yang ia gunakan untuk memamerkan diri. Anya, yang sangat menghargai privasi dan kemandirian finansial, telah menetapkan batas-batas yang jelas sejak awal. Batas itu termasuk pemisahan rekening pribadi mereka dan penggunaan kartu kredit korporat pribadinya, hanya untuk keperluan bisnis atau pengeluaran rumah tangga yang disepakati bersama. Pada malam yang cerah di akhir bulan, Anya duduk di meja marmernya, menghirup teh kamomil dingin. Ia sedang melakukan rutinitas bulanannya, rekonsiliasi keuangan. Semua berjalan lancar, hingga ia membuka laporan tagihan kartu kredit platinum korporatnya, kartu yang hanya ia gunakan untuk klien dan pengeluaran besar. Jantung Anya terasa mencelos. Total tagihan bulan ini melonjak fantastis, mencapai hampir 85 juta rupiah, padahal proyek besar terakhirnya sudah selesai 3 minggu lalu. Matanya menyapu deretan transaksi dengan kecepatan seorang profesional terlatih. Data menunjukkan pola yang asing, butik emas murni, 25 juta rupiah, salon spa VIP The Diva, 12 juta rupiah, butik haute mode, 38 juta rupiah, dan sisanya terpecah dalam transaksi makanan dan kopi mewah di pusat perbelanjaan kelas atas yang jarang ia kunjungi. Anya membeku. Ia jarang sekali menghabiskan lebih dari 10 juta rupiah per bulan untuk pengeluaran pribadinya. Ia bukan tipe yang impulsif. Mas Bima? Panggil Anya. Suaranya berusaha terdengar biasa saja, namun ada nada baja yang terselip di sana. Bima yang sedang asyik bermain game di ruang keluarga bergegas datang dengan senyum lebar. Ya, sayang? Ada apa? Mau makan malam di luar? Anya memutar laptopnya agar Bima bisa melihat layar. Bukan itu. Coba lihat ini. Tagihan kartu bulan ini. Kamu ada urusan klien di butik emas murni? Atau mungkin di spa The Diva? Wajah Bima yang semula ramah seketika memucat, seperti lampu yang tiba-tiba kehabisan daya. Ia berusaha tertawa, tawa yang terdengar sangat dipaksakan. Oh, itu mungkin kesalahan bank, sayang. Kartu korporat. Kan memang sering salah data. Biasalah. Besok aku telepon customer service ya. Itu adalah kartu pribadiku, Bima. Bukan korporat. Dan transaksi ini persis terjadi di Jakarta Selatan, saat aku sedang di Singapura. Aku ingat betul kartu ini ada di dompetku. Kata Anya tenang, namun sorot matanya tajam dan menusuk. Bima tergagap. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Aku pinjam sebentar. Untuk ibu. Kemarin kan ibu bilang perlu down payment untuk kursi pijat yang bagus. Dan aku lupa bawa dompet. Tenang saja, besok aku ganti. Sumpah, besok. Anya menarik napas dalam. Kebohongan Bima terasa pahit dan menjijikan. Mana mungkin kursi pijat ada di butik emas murni? Dan kenapa Bima tidak menggunakan kartu debit atau rekening tabungannya sendiri? Kecurigaan Anya kini tidak lagi tentang uang. Itu tentang pengkhianatan kepercayaan. Malam itu, setelah Bima tertidur, Anya mengambil tindakan pertamanya. Ia tidak menghubungi bank. Ia tidak menghubungi pengacara.
Ia memesan 1 set peralatan mata-mata canggih yang bisa ia pasang di ruang kerja mereka. Ruangan yang sering digunakan Bima dan Risma untuk bertemu di sore hari. Anya menyadari satu hal yang mengerikan. Kehidupan sempurna yang ia bangun mungkin hanya ilusi yang rapuh. Jika Bima berani berbohong soal puluhan juta, ia berani berbohong soal apa saja. Detik itu, keraguan sirna. Yang tersisa hanyalah tekad baja dan persiapan untuk menyingkap kebenaran pahit. 2 hari setelah pertengkaran dingin tentang tagihan kartu kredit, kotak paket kecil tanpa merek tiba di meja kerjaannya. Isinya, perangkat perekam audio dan video beresolusi tinggi seukuran kancing kemeja. Anya, yang telah melatih otaknya untuk memecahkan masalah keuangan yang kompleks, dengan mudah menemukan cara menyembunyikan alat tersebut. Ia memilih vas kristal berat yang selalu diletakkan Bima di sudut ruang kerja, dekat dengan kursi favorit Risma. Dengan penempatan strategis, vas itu menangkap setiap sudut ruangan dan suara dengan jernih. Anya menyembunyikan perangkat itu dengan presisi seorang profesional. Ia bahkan sengaja meninggalkan salinan kartu platinumnya yang telah ia nonaktifkan fungsi internasionalnya dan dikunci untuk transaksi di atas 5 juta rupiah, di meja rias yang mudah dijangkau Bima. Ini adalah bagian dari umpan yang pertama. Ia ingin Bima dan Risma merasa aman, bahkan terdorong, untuk melakukan kejahatan mereka. Selama menunggu Risma datang, Anya mempertahankan fasadnya. Ia memasak makanan kesukaan Bima, bertanya tentang harinya, dan berbicara tentang pekerjaannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketenangan Anya terasa menyeramkan, bahkan bagi dirinya sendiri. Ia merasa seperti robot, menjalankan serangkaian program yang diatur untuk satu tujuan, mengumpulkan bukti. Ibu akan datang sore ini, kata Bima suatu hari saat makan siang. Wajahnya terlihat sedikit tegang. Dia mau ambil bumbu dapur yang kubeli. Anya hanya tersenyum tipis. Oh, tentu. Aku ada meeting daring penting dengan klien di New York. Aku akan masuk ke kamar tidur. Jadi tolong jangan berisik ya, Mas. Meskipun hatinya terasa seperti dicengkeram es, Anya melakukan persis seperti yang ia katakan. Ia menutup pintu kamar tidur dan menyalakan laptop. Bukannya melakukan meeting, ia membuka aplikasi pemantauan dari perangkat yang tersembunyi. Tak lama kemudian, Risma tiba. Pemandangan pertama yang muncul di layar Anya adalah Risma yang langsung menuju dapur, tetapi bukan untuk mencari bumbu. Ia membuka lemari es, mengambil sebotol anggur mahal yang disimpan Anya untuk perayaan ulang tahun pernikahan, dan menuangkannya ke gelas kristal. Jadi, bagaimana kabarmu, nak? Sapa Risma. Suaranya terdengar terlalu manis. Baik, Bu. Anya sedang sibuk sekali. Dia bilang ada meeting penting. Jawab Bima, terdengar lega karena Anya tidak ada. Sibuk apanya? Menyusun kertas-kertas membosankan itu? Ah, sudahlah. Ibu datang untuk urusan yang lebih penting. Kartu yang kau berikan tempo hari sudah macet, nak. Tentu saja. Perhiasan mahal di toko itu kan butuh uang besar. Mana kartu baru yang kau janjikan? Risma mendesak. Anya memejamkan mata di balik layar, menahan rasa mual. Risma tidak tahu berterima kasih. Ia menuntut. Bima terlihat gelisah. Iya, Bu. Tapi Anya sempat curiga dengan tagihan bulan lalu. Dia tanya-tanya aneh. Risma menyeringai. Curiga? Lalu kenapa dia masih tidur di kamar itu dan membiarkanmu bersantai? Dia hanya wanita karir biasa yang tahu cara menabung. Dia tidak tahu cara menikmati uang. Ambilkan kartunya. Nak, sebelum dia bangun dan berpura-pura tahu tentang keuangan. Bima menghela napas. Terpojok. Ia berjalan ke laci meja, mengambil kartu kredit platinum yang disengaja Anya ada di sana. Ini bukan kartu yang dicolongnya tempo hari, melainkan salinan baru yang telah ia setel batasnya. Bima menyerahkannya pada Risma. Dan kemudian, datanglah kalimat yang menghancurkan semua sisa kasih sayang dan rasa hormat yang pernah Anya miliki untuk suaminya. Kalimat yang akan mengubah jalannya cerita. Dari drama menjadi pembalasan. Ini, Bu. Jangan khawatir, kata Bima sambil menepuk tangan ibunya. Habiskan saja, Bu. Kartu ini atas nama Anya.
Istriku bodoh. Dia tidak akan tahu. Paling-paling dia mengira ada kesalahan sistem. Nikmati saja hasil kerja kerasnya. Risma tertawa. Tawa yang keras, serak, dan penuh kemenangan. Itu baru putra ibu. Memang seharusnya wanita seperti dia yang bekerja keras, dan kita yang menikmati hasilnya. Di kamar tidur, Anya tidak bergerak. Air matanya tidak menetes. Kebencian, pengkhianatan, dan rasa sakit yang menusuk telah mengeringkan semua emosi lain. Kata-kata Bima, istriku bodoh, dia tidak akan tahu, menggema di benaknya, lebih keras daripada tawa Risma. Detik itu, Anya menyadari bahwa ia tidak hanya dikhianati oleh seorang suami, tetapi juga dihina. Pengkhianatan itu bukan sekadar pencurian uang, melainkan penghinaan terhadap kecerdasan, etika, dan kerja kerasnya. Tangan Anya yang memegang mouse menjadi dingin. Komputer di depannya tidak lagi menampilkan suaminya dan ibu mertuanya. Sebaliknya, di layar batinnya, ia mulai menyusun spreadsheet baru, bukan untuk rekonsiliasi keuangan, melainkan untuk perhitungan karma. Ia menamai berkas itu Rencana B. Anya menutup laptop dan bangkit. Ia berjalan ke kamar mandi, mencuci wajahnya, dan melihat bayangan dirinya di cermin. Ia bukan lagi Anya yang rapuh. Ia adalah Anya, manajer keuangan senior yang cerdas, yang baru saja menerima tantangan terbesarnya. Tantangan untuk menghancurkan dua orang yang berani meremehkan dan menghancurkan kehidupannya. Babak balas dendam telah dimulai. Kekosongan emosional yang dirasakan Anya setelah mendengar rekaman itu lebih berbahaya daripada amarah. Marah bersifat impulsif dan rentan membuat kesalahan. Kekosongan ini memberinya kejelasan yang mematikan. Ia tidak lagi melihat Bima sebagai suaminya, melainkan sebagai entitas risiko finansial yang harus dimitigasi, dan Risma sebagai pihak yang bersekongkol. Di layar laptopnya, berkas rencana B kini terbuka, bukan sebagai dokumen Word, melainkan sebagai spreadsheet kompleks yang biasa ia gunakan untuk menganalisis akuisisi perusahaan. Setiap baris mewakili langkah. Setiap kolom adalah risiko dan mitigasinya. Fase 1. Pengamanan aset pribadi. Tindakan pertama Anya adalah melindungi dirinya dari kerugian lebih lanjut. Dalam 24 jam berikutnya, ia bekerja di kantornya, beralasan lembur hingga larut malam. Dengan akses ke jaringan keuangan tingkat tinggi, ia dengan mudah melakukan manuver yang tidak akan terdeteksi oleh Bima. Pertama, ia menarik semua dana yang ada di rekening tabungan bersama mereka, yang sebagian besar memang berasal dari gajinya. Ia memindahkan dana itu ke rekening bank luar negeri yang baru dan tidak terdaftar atas namanya, melainkan atas nama perusahaan investasi kecil yang telah ia dirikan bertahun-tahun lalu. Bima tidak pernah tahu tentang keberadaan aset tersembunyi ini, ia hanya tahu rekening bersama dan investasi saham atas nama Anya. Kedua, ia mengubah semua kata sandi dan autentikasi dua faktor untuk rekening investasi saham dan obligasi mereka. Ia melakukannya secara bertahap, memberikan alasan teknis kepada Bima bahwa sistem keamanan bank sedang ditingkatkan. Anya juga menambahkan fitur notifikasi real-time ke ponselnya untuk setiap transaksi di bawah nama Bima, mengubah sistem yang seharusnya melindungi Bima menjadi sistem pengawasan pribadinya. Fase 2. Konsultasi hukum dan pendapatan bukti. Langkah kedua adalah memastikan legalitas rencana B. Anya menghubungi Deva, seorang pengacara handal yang ia kenal melalui proyek merger perusahaan. Deva adalah wanita parubaya yang dingin, efisien, dan memiliki reputasi membongkar kasus perceraian yang melibatkan aset bernilai tinggi. Anya menceritakan semuanya, memainkan rekaman suara Bima dan Risma, dan menunjukkan data pengeluaran kartu kredit yang terbukti digunakan oleh Risma untuk kepentingan pribadi. Bukti audio dan video ini, meskipun direkam di rumah Anda sendiri, sangat kuat, terutama pengakuan Bima yang menyebut Anda bodoh dan mendorong pencurian. Jelas Deva, tatapannya tajam. Ini menunjukkan tidak hanya perselingkuhan finansial, tetapi juga niat jahat dan penghinaan, yang akan sangat membantu dalam negosiasi perceraian yang menguntungkan Anda, terutama dalam hal utang. Deva menyarankan agar Anya tidak langsung mengajukan gugatan, melainkan membiarkan Bima dan Risma terus menggunakan kartu yang telah dibatasi itu untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Semakin banyak mereka mencuri,
semakin besar utang yang akan ditanggung Bima. Dan yang paling penting, kata Deva sambil tersenyum tipis, kita akan memastikan utang kartu kredit yang baru nanti, utang Risma, jatuh sepenuhnya ke pundak Bima, bukan Anda. Fase 3. Mengaitkan Bima pada utang, jebakan pinjaman. Ini adalah bagian rencana B yang paling licik, yang terkait dengan item di kerangka cerita, pinjaman yang mengikat Bima. Anya menyadari bahwa Bima, yang selalu merasa inferior secara finansial, pasti akan tergoda jika disodori peluang, investasi, cepat untuk menutupi jejak utangnya yang lama. Melalui koneksinya di bank, Anya mengurus pengajuan pinjaman bank dengan jaminan aset bersama, tetapi dengan struktur yang sangat spesifik. Pinjaman tersebut dirancang untuk membayar utang kartu kredit Risma yang terlanjur besar, yang akan Bima pikir ia selamatkan, tetapi dengan persyaratan tersembunyi. Karena status pernikahan mereka, bank memerlukan tanda tangan Bima sebagai penanggung utang utama, dengan klausa, semua pembayaran kembali berasal dari pendapatan pribadi Bima. Anya juga sengaja melepaskan sedikit informasi kepada Bima tentang proyek investasi berisiko tinggi yang baru saja ia batalkan, meninggalkan jejak dokumen pinjaman yang setengah jadi di meja kerjanya. Bima, yang panik karena Risma terus menuntut, pasti akan melihat celah ini dan mengambil alih dokumen tersebut, meyakini bahwa ia sedang menyelamatkan diri dan ibunya, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menjebak dirinya sendiri ke dalam jurang utang yang sah. Anya, si manajer keuangan, kini telah selesai menyusun perangkap. Bukti telah terkumpul, aset telah diamankan, dan jalan hukum telah disiapkan. Yang tersisa hanyalah membiarkan para tikus mencium umpan dan masuk ke dalam labirin yang telah ia bangun. Bab 4 akan menjadi saat Bima dan Risma mulai menari di atas tali yang dipasang Anya. Setelah merumuskan rencana B yang kejam namun sistematis, Anya beralih ke fase 4, manipulasi psikologis. Ia harus membuat Bima dan Risma merasa bahwa mereka benar-benar telah memenangkan pertempuran kecil ini, bahwa kecerdasan Bima telah berhasil mengalahkan kebodohan istrinya. Anya segera mengubah perilakunya 180 derajat. Ia menjadi istri yang lelah, dan penurut. Ia berhenti membicarakan tagihan dan membenamkan dirinya dalam pekerjaan. Sering pura-pura kelelahan sepulang kantor. Kamu terlalu memikirkan kantor, sayang, ujar Bima suatu malam, merasa bangga karena Anya tampaknya sudah tidak lagi mencampuri urusan rumah tangga, apalagi urusan Risma. Mungkin kamu benar, Mas, jawab Anya, memberikan senyum paling lembut yang bisa ia paksakan. Aku lelah sekali. Semua urusan uang dan tagihan membuat kepalaku pusing. Bisakah kamu saja yang pegang sementara waktu? Aku percaya penuh padamu. Dengan dalih kepercayaan, Anya menyerahkan kartu kredit baru yang telah ia manipulasi batasnya. Ia meyakinkan Bima bahwa ia telah menghubungi bank untuk mengganti kartu yang bermasalah, kartu yang Risma colong pertama kali, dan bahwa kartu baru ini memiliki batas kredit yang sangat tinggi untuk mengantisipasi perjalanan bisnis Anya di masa depan. Bima, yang merasa egonya dipulihkan dan kebohongannya berhasil, menerima kartu itu dengan perasaan bangga dan lega yang kentara. Ia tidak menyadari bahwa setiap transaksi yang kini ia izinkan atau lakukan akan terekam, dicatat, dan dipisahkan sebagai bukti tambahan untuk gugatan perceraian. Risma adalah orang pertama yang memanfaatkan angin segar ini. Kepercayaan dirinya melonjak, dan permintaannya meningkat tajam. Ia tidak lagi meminta perhiasan kecil. Kini ia menuntut status. Ibu sudah muak dengan sofa yang sudah ketinggalan zaman ini, kata Risma, berkunjung ke apartemen Anya dan Bima, menunjuk dengan jijik ke sofa mid-century modern yang dibeli Anya dengan susah payah. Putraku manajer pemasaran. Menantuku manajer keuangan. Kita butuh furnitur yang mencerminkan status kita. Bima, pesan 1 set furnitur Italia untuk rumah ibu, sekarang. Bima, yang merasa berkuasa dengan kartu tak terbatas di tangan, mengangguk setuju. Mereka menghabiskan 60 juta rupiah hanya untuk sofa dan meja marmer untuk rumah Risma. Selanjutnya, Risma mendesak liburan ke Bali, beralasan dia stres karena harus berurusan dengan teman-teman sosialitanya yang selalu pamer. Anya menerima notifikasi pembelian-pembelian gila ini di ponselnya. 60 juta rupiah. Furnitur premium.
35 juta rupiah. Tiket pesawat kelas bisnis. Setiap notifikasi adalah paku di peti mati Bima, dan Anya menyambutnya dengan senyum dingin. Ia membiarkan mereka, seperti membiarkan anak kecil memainkan korek api di dekat tumpukan jerami. Namun, pengeluaran Risma yang tak terkendali mulai menimbulkan masalah baru. Meskipun Bima menggunakan kartu Anya, ia mulai panik saat melihat angka-angka mentah yang terus bertambah. Ia tahu, meskipun Anya terlihat bodoh dan lelah, tagihan pada akhirnya akan datang. Kepanikan Bima mencapai klimaks ketika Risma meminta dana untuk down payment mobil mewah bekas yang ia idamkan. Jumlahnya mencapai ratusan juta. "Ibu, ini terlalu besar. Anya pasti tahu," bisik Bima saat mereka berdua di ruang kerja. "Makanya, kau harus cepat menutupinya," desak Risma. Suaranya mengandung ancaman. "Kau bilang dia bodoh dan lelah. Tunjukkan itu. Cari uangnya." Tepat pada saat keputusasaan Bima mencapai puncaknya, matanya menangkap sesuatu di sudut meja kerja Anya yang kosong, dokumen pinjaman bank setengah jadi yang sengaja ditinggalkan Anya, seperti yang direncanakan di bab 3. Dokumen itu tampak seperti penawaran pinjaman pribadi cepat, dengan suku bunga yang menarik. Bima mengambil dokumen itu. Di sana tertulis jelas bahwa pinjaman dapat digunakan untuk rekonsiliasi utang konsumer. Bima mengira ini adalah penyelamatnya. Dia akan mengambil pinjaman ini atas nama mereka berdua untuk melunasi utang kartu kredit Risma yang sudah menumpuk, dan Anya tidak akan tahu dia yang menyebabkannya. Bima tidak membaca cetakan kecil, hal yang akan dilakukan Anya dalam waktu 3 detik. Ia tidak melihat klausul yang menyatakan bahwa penanggung utang utamanya adalah si penandatangan pinjaman pertama dan bahwa semua pembayaran harus dibayarkan dari pendapatan penanggung utang. Dengan tangan gemetar, Bima pergi ke bank. Ia menandatangani pinjaman ratusan juta rupiah itu tanpa memberitahu Anya, yakin bahwa ia baru saja menutup masalah yang Risma sebabkan. Ia bahkan merasa superior, karena ia berpikir dialah yang menyelamatkan keuangan keluarga. Di kamar tidur, Anya sedang melakukan video conference dengan pengacaranya, Deva. Layarnya menampilkan konfirmasi dari bank. Pinjaman pribadi disetujui. Bima penanggung utama. "Jebakan itu berhasil," kata Anya, suaranya datar. Deva tersenyum puas. Dia baru saja mengikat dirinya pada utang pribadi yang sangat besar. Dan dia melakukannya secara sukarela. Bukti tambahan yang sangat bagus. "Anya, umpan Anda berhasil sempurna." Kini, bukan hanya pengeluaran kecil Risma yang menjadi utang Bima. Sebuah utang besar yang terstruktur secara legal telah mendarat di pundak Bima, utang yang akan membuat mereka berdua hancur selamanya. Setelah Bima berhasil menandatangani pinjaman ratusan juta rupiah, yang ia yakini akan menyelamatkannya dari jebakan kartu kredit, ketegangan di antara pasangan itu mereda. Bima merasa lega dan superior. Ia melihat Anya, yang sibuk dengan laptopnya, sebagai wanita karir yang mudah dikendalikan. Anya membiarkan ilusi ini bertahan selama 3 hari, mengamati notifikasi transfer dana dari pinjaman baru yang masuk rekening Bima. Begitu dana segar tersedia, saatnya untuk fase berikutnya, memberikan kebebasan penuh kepada tikus-tikus di rumahnya. "Mas, aku ada kabar," kata Anya saat mereka makan malam. Ekspresinya tampak profesional namun sedikit lelah. "Perusahaan memintaku memimpin proyek merger di Semarang. Mendadak, tapi sangat penting. Sekitar 2 minggu penuh aku harus di sana." Mata Bima langsung berbinar, kilatan keserakahan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Semarang? 2 minggu? Wah, itu lama sekali, sayang. Tapi bagus untuk kariermu." "Tentu," jawab Anya, menyesap air. Ia melanjutkan, memberikan semua detail palsu yang telah ia siapkan dengan Deva. "Aku sudah mengemas semua berkas penting. Dan omong-omong, pinjaman bank yang kemarin tolong kamu kelola ya. Aku sudah lelah dengan angka-angka. Gunakan saja untuk melunasi utang kartu yang Risma buat. Aku percaya kamu bisa mengaturnya." Manajer pemasaran. Pujian kecil dari Anya, yang kini terdengar seperti pengakuan kekalahan finansial, membuat Bima merasa di puncak dunia.
Ia kini memegang kendali penuh atas rumah, kartu, dan utang besar yang baru saja ia sahkan. Tanpa Anya di rumah, ia merasa tidak ada lagi pengawas, tidak ada lagi auditor. Keesokan paginya, Anya berangkat. Bukan ke Semarang, melainkan ke sebuah villa sewa yang tenang di pinggiran Jakarta, yang ia sewa atas nama perusahaan Deva. Dari sana, dengan laptop dan koneksi internet super cepat, ia dapat memantau setiap pergerakan finansial Bima. Ia menyebut lokasi barunya sebagai Pusat Komando Rencana B. Begitu Anya pergi, Bima segera menelepon Risma. Bu, Anya pergi 2 minggu, dan dia baru saja memberikan semua kontrol kartu dan rekening padaku. Risma, seperti serigala yang mencium darah, segera datang. Malam itu, pesta belanja gila-gilaan pun dimulai. Mereka mulai dengan hal-hal kecil, menguji batas kartu yang Bima pegang. Risma membeli pakaian desainer yang sudah lama diincarnya. Bima membelikan Risma gelang emas yang mahal. Mereka menghabiskan malam itu di klub malam VVIP, menghabiskan puluhan juta untuk sampahnya mahal, semuanya dicatat sebagai bukti. Risma terus memamerkan kemewahan baru itu kepada teman-temannya di media sosial, tanpa menyadari bahwa setiap check-in lokasi dan setiap foto barang mewah adalah data yang sedang diarsipkan oleh Anya. Namun, pengeluaran itu terasa kurang memuaskan bagi Risma. Keinginan terbesarnya adalah simbol status yang terlihat di jalanan. Mobil mewah. Bima, tas dan perhiasan sudah biasa. Aku butuh sesuatu yang membuat arisan sosialita ibu bungkam. Mobil. Risma menuntut, memandangi Bima dengan tatapan yang sama persis seperti saat ia meminta uang sejak Bima masih kecil. Tapi Bu, kita baru saja dapat pinjaman untuk menutup utang. Bima mulai ragu. Jumlah pinjaman itu seharusnya digunakan untuk melunasi utang lama. Jika digunakan untuk membeli mobil, mereka akan kembali ke titik nol, atau bahkan lebih buruk. Kamu bodoh ya? Anya bilang kamu yang kelola. Pinjaman itu besar. Pasti cukup untuk down payment mobil mewah bekas. Kita jual mobilmu yang lama. Lalu sisanya dari pinjaman itu. Aku butuh Mercedes-Benz seri S bekas. Aku tidak mau dengar alasan. Bentak Risma. Suaranya dipenuhi arogansi. Bima terperosok dalam dilema. Ia takut pada Risma lebih dari ia takut pada istrinya yang bodoh. Selain itu, memiliki mobil mewah baru, walaupun bekas, akan menaikkan statusnya sendiri di mata rekan-rekannya. Ia merasa ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa ia berhasil, tanpa harus melalui persetujuan Anya. Baik, Bu. Kita akan beli. Putus Bima. Mereka segera mendatangi showroom mobil mewah bekas. Dengan modal pinjaman ratusan juta rupiah di rekeningnya, Bima berhasil membeli satu unit Mercedes-Benz E-Class bekas yang baru berusia 2 tahun. Mobil itu didaftarkan atas nama Bima, menggunakan alamat apartemen mereka. Sisa uang pinjaman yang seharusnya melunasi utang, hanya digunakan Bima untuk membayar angsuran pertama mobil dan menutup sebagian kecil utang kartu Risma. Sisanya terpakai untuk pengeluaran sehari-hari. Risma melompat kegirangan. Dia segera mengunggah fotonya di depan mobil baru, menulis, "Rezeki anak soleh. Terima kasih untuk yang tersayang." Di Pusat Komando, Anya melihat notifikasi transaksi paling fatal itu, 80 juta rupiah, pembelian kendaraan bermotor. Anya tidak merasa marah. Ia merasakan kepuasan yang dingin. Pembelian mobil itu, yang didaftarkan atas nama Bima dan dibiayai dari pinjaman yang Bima tanda tangani, kini mengikatnya pada utang yang sah dan tidak dapat dibatalkan. Bima telah menggunakan uang utang untuk membeli aset yang terdepresiasi nilainya, dan Anya memiliki semua bukti. Saatnya menarik tuas pertama. Anya mengangkat telepon dan menghubungi Deva. Mereka sudah selesai. Di Pusat Komando Rencana B, yang sunyi, Anya menatap 3 layar monitor. Layar pertama menunjukkan rincian transaksi terbaru Bima dan Risma, termasuk pembelian mobil yang fatal. Layar kedua adalah rekaman langsung dari kamera tersembunyi di apartemennya, menunjukkan kekacauan yang ditinggalkan Bima. Layar ketiga menampilkan email dari pengacaranya, Deva, yang mengonfirmasi bahwa semua bukti sudah terarsip rapi.
Sudah waktunya. 2 minggu, kunjungan Semarang, Anya hampir berakhir. Dan Bima serta Risma harus merasakan konsekuensi dari keserakahan mereka. Anya mengambil telepon dan menghubungi bank. Ia tidak berbicara dengan layanan pelanggan biasa, melainkan dengan kontak internal yang ia kenal baik. Saya ingin melaporkan adanya aktivitas penipuan pada kartu platinum atas nama saya. Ada transaksi besar, khususnya pembelian barang mewah, yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak, dalam waktu 2 minggu terakhir. Jelas Anya dengan nada profesional dan tenang, seolah ia sedang melaporkan selisih angka jutaan rupiah di laporan kuartalan. Dalam waktu 2 jam, semua kartu kredit yang terhubung dengan nama Anya, termasuk salinan kartu yang dipegang Bima, secara permanen diblokir dan dilaporkan sebagai sasaran penipuan. Sementara Anya menjalankan manuver keuangan yang dingin ini, Bima dan Risma sedang menikmati hari terakhir mereka dalam kemewahan palsu. Mereka berada di mall paling eksklusif di Jakarta. Risma menuntut hadiah perpisahan yang besar sebelum Anya pulang dan kembali cerewet. Pilihan Risma jatuh pada sebuah jam tangan mewah dari merek Swiss yang terkenal dengan berlian. Mereka berada di butik jam tangan mewah. Risma mencoba jam tangan bertahtakan permata yang harganya mencapai 95 juta rupiah. Bima berkeringat dingin, tetapi janji pujian dari ibunya membuatnya memberanikan diri. Oke, Bu. Bungkus yang ini, kata Bima kepada pramuniaga yang mengenakan sarung tangan putih. Pramuniaga itu memproses pembayaran dengan kartu platinum milik Anya yang dipegang Bima. Jeda hening terjadi. Mesin EDC berbunyi, bukan nada persetujuan, melainkan nada penolakan yang keras dan memalukan. Transaksi ditolak. Mohon hubungi bank Anda. Wajah Risma langsung berubah merah padam. Bima panik. Aduh, maaf. Mungkin mesinnya error? Coba ulangi lagi. Pramuniaga itu, yang sudah terbiasa dengan drama kaya raya, mengulangi prosesnya. Hasilnya sama. Ditolak. Maaf, Bapak. Status kartu Anda ditandai. Kami sarankan Bapak menghubungi bank segera, kata pramuniaga itu dengan nada yang sopan, namun sangat memalukan. Beberapa pengunjung di sekitar mereka mulai menoleh. Tidak mungkin. Kartu ini baru saja digunakan kemarin. Bima berbisik. Wajahnya pucat pasi. Ia mengeluarkan kartu debit pribadinya. Rekening yang hanya berisi saldo sisa gajinya yang belum sempat ia pindahkan ke Risma. Coba yang ini. Bima mencoba kartu lain. Sekali lagi, mesin itu berteriak menolak. Anya telah memindahkan sisa saldo di rekening debit Bima ke rekening investasi kecil Bima, yang segera ia bekukan dengan alasan audit internal perusahaan. Risma, yang tidak tahan dengan rasa malu di depan umum, menarik tangan Bima keluar dari toko dengan kasar. Ada apa ini, Bima? Kenapa kartu istri bodohmu macet? Kau bilang dia sudah menyerah dan memberikannya padamu. Sembur Risma begitu mereka berada di luar, di area publik yang ramai. Aku tidak tahu, Bu. Dia bilang dia sudah mengurusnya. Mungkin benar-benar ada masalah sistem. Aku akan telepon Anya sekarang. Bima merogoh ponselnya. Gemetar. Bima mencoba menghubungi Anya. Panggilan pertama, kedua, dan ketiga, semua berakhir di pesan suara. Anya sengaja menyetel ponselnya untuk hanya menerima panggilan dari Deva. Bima mengirim pesan singkat panik. Sayang, ada apa dengan kartu ini? Aku tidak bisa menggunakannya. Semua ditolak. Aku butuh uang untuk biaya tak terduga. Di pusat komando, Anya membaca pesan itu. Ia menunggu 5 menit penuh, membiarkan kecemasan menggerogoti Bima dan Risma. Anya mengirim balasan singkat yang dingin. Teks, Mas, aku sedang dalam perjalanan penting di Semarang. Sedang tidak bisa diganggu. Kartu itu sudah aku laporkan ke bank karena ada aktivitas mencurigakan. Kamu kan sudah ambil pinjaman bank ratusan juta? Itu harusnya cukup untuk semua keperluanmu. Atur saja, Mas. Saya sedang sibuk mengurus pekerjaan yang akan membayar semua hutang kita. Pesan itu adalah bom waktu yang meledak di tangan Bima. Apa? Dia melaporkan kartu itu. Aktivitas mencurigakan. Bima berteriak, menunjukkan ponselnya pada Risma. Dia tahu.
Dia sudah tahu sejak awal, Bu. Dia tidak bodoh. Dia menjebak kita. Risma membaca pesan itu, dan kemarahannya kini berbalik sepenuhnya kepada Bima. Jebakan? Ini semua salahmu. Kau yang bilang dia tidak akan tahu. Kau yang meyakinkanku untuk membeli mobil itu dengan uang pinjaman. Sekarang bagaimana? Aku butuh uang untuk lifestyle. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Bima, yang merasa terpojok oleh ibunya sendiri dan dihantui utang pinjaman yang sekarang terasa berat di pundaknya, mencoba menelpon Anya lagi. Tapi Anya tidak menjawab. Ia hanya menyimak dan tersenyum tipis. Bima dan Risma sekarang tidak hanya bangkrut di depan umum, tetapi mereka juga mulai saling menyalahkan, persis seperti yang diinginkan Anya. Serangan finansial telah berhasil. Kini saatnya serangan hukum dan sosial. Anya bersiap untuk pulang. 2 minggu, kunjungan Semarang, telah usai. Bima menghabiskan 2 hari terakhir dalam kekacauan emosional yang luar biasa, dikepung oleh kemarahan Risma dan telepon dari bank mengenai kartu kredit yang diblokir. Risma, setelah kegagalan jam tangan 95 juta rupiah, menyalahkan Bima habis-habisan karena tidak becus menangani istrinya. Kehidupan mereka, yang tadinya terasa bebas dan mewah, kini berubah menjadi mimpi buruk yang kotor, terperangkap di apartemen yang terasa terlalu besar dan sunyi. Bima sedang duduk di ruang keluarga, dikelilingi oleh majalah mobil mewah dan katalog furnitur, mencoba mencari cara untuk menjual aset-aset Risma secara diam-diam demi melunasi sebagian kecil utang pinjaman yang kini menjadi beban utamanya. Pintu apartemen terbuka, bukan dengan suara koper yang didorong atau sapaan manja, melainkan dengan ketukan sepatu berhak tinggi yang dingin dan berirama. Anya masuk, mengenakan setelan bisnis abu-abu yang tajam dan elegan. Ia tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri 2 orang, Deva, pengacara perceraiannya yang berwajah serius, dan seorang pria berseragam kantor bank dengan map kulit di tangannya, mewakili bagian penyelidikan fraud. Bima dan Risma, yang kebetulan sedang berada di ruang tamu, terkejut hingga tak mampu bergerak. Mereka mengharapkan konfrontasi marah, bukan kedatangan yang terstruktur dan profesional ini. "Selamat sore, Mas Bima, Risma," sapa Anya dengan suara yang datar dan formal. Tidak ada kehangatan, tidak ada kemarahan, hanya kekejaman yang tenang. "Anya, apa-apaan ini? Kenapa kau membawa pengacara dan..." Bima tergagap, menunjuk pria berseragam bank itu. Deva melangkah maju, tanpa basa-basi. "Saya Deva, penasihat hukum Nyonya Anya. Kedatangan kami ke sini adalah untuk menyelesaikan beberapa urusan finansial dan hukum yang mendesak, terkait dengan tindakan kriminal dan penggelapan dana yang Anda lakukan." Risma yang serakah, meskipun takut, tidak kehilangan arogansinya. "Kriminal? Penggelapan? Dasar menantu kurang ajar. Kau menuduh putraku mencuri?" Anya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Saya tidak menuduh, Risma. Saya membuktikan." "Bapak ini," Anya menunjuk pria dari bank, datang untuk meminta klarifikasi atas pinjaman pribadi ratusan juta rupiah yang baru-baru ini disetujui, dan juga untuk menindaklanjuti laporan penipuan kartu kredit atas nama saya. Bima kini benar-benar pucat. Ia melihat pria bank itu mulai membuka mapnya. Risma, yang mengira ini hanyalah drama biasa, malah memelototi Anya. "Oh, jadi ini balasanmu, Anya? Kau marah karena kami menggunakan sedikit uangmu untuk down payment mobil yang harus kami miliki agar karir Bima terlihat meyakinkan," ejek Risma. Anya hanya mengangkat tangan, memberi isyarat kepada Bima untuk diam. "Mas Bima, Risma, saya tahu segalanya. Bukan hanya tentang tagihan bulan lalu, tetapi juga semua barang mewah yang Risma ambil, perjalanan yang Risma nikmati, dan yang paling penting, semua kata-kata yang keluar dari mulut kalian berdua." Anya mengeluarkan ponselnya. Ia menekan tombol putar. Audio rekaman yang jernih dari bab 2 segera memenuhi ruang tamu. Suara Bima. "Habiskan saja, Bu. Kartu ini atas nama Anya. Istriku bodoh. Dia tidak akan tahu. Paling-paling dia mengira ada kesalahan sistem. Nikmati saja hasil kerja kerasnya." Risma dan Bima seperti disambar petir.
Wajah mereka membiru karena syok dan malu. Mereka baru menyadari adanya kamera tersembunyi. Aanya, itu hanya bercanda. Bima mencoba menyelamatkan diri. Suaranya bergetar. Bercanda. Anya mematikan rekaman itu. Bercanda adalah ketika saya membiarkan kalian terus menggunakan saya. Ini adalah bukti pengakuan, Mas. Bukti bahwa Anda tidak hanya mencuri, tetapi Anda merencanakan pencurian itu bersama ibumu dan menghina saya di belakang. Kemudian, Deva menyerahkan 2 dokumen tebal. Satu kepada Bima, satu kepada Risma. Ini adalah surat gugatan cerai, kata Deva, suaranya tegas. Dan ini adalah gugatan ganti rugi finansial. Deva menjelaskan inti gugatan itu dengan jelas. Karena Bima mengakui bahwa ia yang memberikan kartu kredit Anya kepada Risma dan mendorong pengeluaran itu, dan karena Bima secara sukarela menandatangani pinjaman pribadi untuk menutupi fraud itu, maka seluruh utang kartu kredit yang ditimbulkan Risma, ditambah utang pinjaman baru, secara hukum akan menjadi tanggung jawab Bima sepenuhnya. Nyonya Anya juga menuntut bagi hasil aset yang wajar, di mana ia akan mengambil kepemilikan penuh atas properti ini, apartemen penthouse, sementara utang konsumer Anda, yang Anda gunakan untuk membiayai lifestyle Risma, akan menjadi tanggungan Anda, Mas Bima, lanjut Deva. Pria dari bank kemudian maju. Tuan Bima, pinjaman yang Anda tanda tangani minggu lalu, kami telah meninjau kembali berkasnya. Karena pinjaman itu digunakan untuk aktivitas yang dianggap fraud, penggelapan dana kartu kredit, dan karena adanya bukti pengakuan fraud ini, bank berhak memanggil seluruh utang pinjaman itu untuk dibayar sekaligus dalam waktu 30 hari. Jika tidak, aset yang dijaminkan akan ditarik paksa. Aset yang dijaminkan. Bima tercekat. Tentu, kata Anya dingin. Anda menggunakan uang pinjaman itu untuk membeli mobil mewah. Mobil itu terdaftar atas nama Anda, dan dibeli dengan uang utang yang Anda tanggung. Pinjaman itu harus dibayar, Mas. Dan jika Anda tidak bisa membayar, mobil itu akan ditarik. Selamat menikmati mobil baru Anda. Risma, yang kini menyadari bahwa utang ratusan juta itu benar-benar harus dibayar oleh putranya, bukannya oleh Anya, pingsan di tempat. Bima tidak sempat menolong Risma. Ia hanya menatap Anya, dengan mata penuh ketakutan dan kebencian. Anya menatap mereka berdua, yang kini hancur di ruang tamu mewahnya. Ini bukan lagi soal uang, Mas. Ini soal keadilan. Saya tidak bodoh. Saya hanya menunggu waktu yang tepat. Anya dan Deva meninggalkan apartemen itu. Mereka meninggalkan Bima dan Risma dengan 2 hal, surat cerai, dan tagihan utang seumur hidup. Babak balas dendam telah memasuki fase kehancuran total. Setelah kepergian dramatis Anya dan tim hukumnya, apartemen penthouse itu terasa seperti puing-puing medan perang. Risma telah sadar dari pingsannya dan kini histeris, menyalahkan Bima dengan suara melengking yang memekakan telinga. Kau bodoh. Kau dungu. Bagaimana mungkin kau tidak tahu istrimu sedang merencanakan ini? Kau bilang dia lelah. Kau bilang dia menyerah. Sekarang utangku, yang seharusnya dia tanggung, malah jatuh ke pundakmu. Teriak Risma sambil melemparkan bantal-bantal sofa mewah ke arah Bima. Bima, yang tenggelam dalam ketakutan dan rasa bersalah yang menusuk, tidak bisa membela diri. Ia tahu Risma benar. Ia telah meremehkan Anya, menganggap kecerdasan finansial istrinya hanya sekadar gelar tanpa ketajaman. Di tengah kekacauan itu, muncul notifikasi dari bank, tagihan pinjaman yang jatuh tempo. Bank menuntut pembayaran penuh dalam 30 hari. Bima mencoba menjual aset-aset Risma yang dibeli menggunakan uang curian Anya, perhiasan, tas, dan furnitur. Namun, Risma menolak dengan keras. Itu milikku. Kau tidak boleh menjualnya. Kau yang cari uangnya. Bima terpaksa mencari pinjaman lain atau meminta bantuan dari teman-temannya. Tetapi reputasi profesionalnya sudah mulai goyah akibat kabar burung yang disebar oleh koneksi Anya di dunia korporat. Utangnya terlalu besar untuk ditutupi oleh gaji manajer pemasaran biasa. Titik balik. Penarikan aset utama. 2 minggu berlalu dalam ketegangan yang menyiksa. Bima tidak dapat melunasi tagihan pinjaman yang diminta bank. Suatu sore,
Saat Risma sedang bersiap untuk memamerkan mobil barunya, Mercedes-Benz E-Class, kepada tetangganya, 3 pria berbadan besar dengan seragam perusahaan pembiayaan bank tiba di depan apartemen. "Selamat sore, Bapak Bima. Kami di sini untuk melakukan penarikan kendaraan," kata salah satu petugas dengan nada formal. Bima, yang melihat mereka dari jendela, berlari panik. "Apa-apaan ini? Mobil itu milikku. Mobil ini terdaftar sebagai agunan atas pinjaman pribadi yang gagal bayar. Bank telah mengeluarkan surat perintah penarikan," jelas petugas itu, menunjukkan dokumen hukum yang sah. Dokumen itu ditandatangani oleh bagian hukum bank, yang tidak lain adalah departemen yang telah dihubungi oleh Deva, pengacara Anya. Risma, yang mendengar keributan itu, bergegas keluar. Ia melihat mobil kesayangannya, simbol statusnya, sedang diikat ke truk derek. "Tidak, jangan sentuh mobilku. Ini hadiah putraku. Aku akan tuntut kalian," jerit Risma, mencoba menghalangi petugas itu. Petugas itu dengan sopan menahan Risma. "Maaf, Nyonya. Mobil ini secara sah milik bank karena gagal bayar pinjaman. Utang ini atas nama Tuan Bima." Saat Risma melihat mobilnya ditarik menjauh, ia tidak lagi berteriak pada petugas. Ia berbalik dan melampiaskan amarahnya pada Bima dengan kekuatan penuh. "Kau idiot! Kau menghancurkanku. Aku sudah bilang jangan gunakan pinjaman konyol itu untuk mobil. Kau yang bodoh. Istrimu benar. Kau memang bodoh." Risma menampar Bima di depan umum, tanpa mempedulikan tetangga yang kini berkumpul dan berbisik-bisik. Perpecahan keluarga yang permanen. Penarikan mobil itu adalah pemicu utama perpecahan abadi. Risma tidak lagi melihat Bima sebagai putra yang menyayangi, melainkan sebagai sumber kegagalan dan aib finansial. "Ibu tidak mau tahu. Kau selesaikan semua utang ini. Dan jangan pernah berani menemuiku sebelum kau punya mobil yang pantas untuk menjemputku," Risma menyatakan, lalu mengemas beberapa barangnya dan meninggalkan apartemen. Ia memilih untuk tinggal di rumah adiknya, meninggalkan Bima sendirian menghadapi tumpukan utang dan kebangkrutan yang menjulang. Sementara itu, di kantor pengacara, Anya menerima konfirmasi penarikan mobil itu. Deva juga memberitahunya tentang manuver finansial terakhir yang telah dilakukan Anya. "Semua aset bersama Anda, terutama saham dan obligasi, sudah terjual. Saya sudah mengurusnya. Uang hasil penjualan itu sudah digunakan untuk melunasi utang hipotek di apartemen ini dan utang pribadi lama Anda. Ini berarti Anda keluar dari pernikahan ini tanpa utang, dengan aset properti yang bebas tanggungan," jelas Deva. Anya telah menarik semua miliknya, meninggalkan Bima dengan utang pinjaman, utang kartu kredit yang Risma buat, dan utang sosial yang memalukan. Bima tidak hanya kehilangan asetnya, ia juga kehilangan martabatnya dan dukungan emosional dari Risma. Anya tahu, ini bukan akhir. Babak berikutnya adalah tentang menghancurkan reputasi Bima secara profesional, memastikan ia tidak akan pernah bangkit kembali. Setelah Risma pergi, Bima ditinggalkan sendirian di apartemen penthouse yang akan segera menjadi milik tunggal Anya. Ia seperti tikus yang terperangkap dalam labirin utangnya sendiri. Ia mencoba menghubungi Risma, tetapi teleponnya selalu ditolak. Risma telah memutuskan hubungan, menganggap Bima sebagai aib yang bertanggung jawab atas kehancuran lifestyle mewahnya. Di sisi lain, Anya dan Deva bergerak cepat di ranah profesional. Anya tahu, utang finansial bisa dilunasi, tetapi kehancuran reputasi bersifat permanen. Fase 1. Menghancurkan karir Bima. Anya menggunakan koneksi top tier di industri keuangan dan pemasaran yang ia miliki. Ia tidak menyebarkan gosip. Ia hanya menyebarkan fakta yang disajikan dengan konteks yang merusak. Melalui kontak internal di bank dan di lingkaran klien Bima, Anya menyiratkan, secara legal, bahwa Bima sedang berada dalam penyelidikan internal atas pelanggaran etika dan penyalahgunaan dana korporat yang terkait dengan utang pribadi yang tidak terkendali. Meskipun Bima belum terbukti melakukan penyelewengan dana perusahaan, fakta bahwa ia sedang dihadapkan pada gugatan fraud skala besar dan utang yang harus dibayar sekaligus sudah cukup untuk menjadi alarm bahaya bagi perusahaan tempat ia bekerja. Apalagi, Bima adalah manajer pemasaran,
Citra adalah segalanya. Dalam waktu seminggu, Bima dipanggil oleh atasannya. Bukan untuk promosi, melainkan untuk dimintai keterangan mengenai situasi keuangannya yang tidak stabil. Bima, yang panik, mencoba berbohong dan menyalahkan Anya, tetapi atasannya hanya menunjukkan salinan dokumen pengajuan pinjaman Bima yang ia tanda tangani tanpa sepengetahuan Anya. Kami tidak bisa menoleransi seorang manajer pemasaran dengan tingkat risiko finansial pribadi sebesar ini, Tuan Bima. Ini melanggar kebijakan integritas perusahaan kami dan berpotensi merusak citra kami di mata klien, kata atasannya dengan nada menyesal yang palsu. Bima tidak dipecat, tetapi ia diturunkan dari posisi manajer dan semua proyek pentingnya ditarik, digantikan oleh rekan kerjanya. Gajinya dipotong drastis, hanya menyisakan cukup untuk biaya hidup minimal. Karir Bima, yang merupakan sumber kebanggaannya, hancur lebur dalam sekejap. Fase 2. Kejatuhan sosial Risma. Sementara Bima menghadapi kehancuran karir, Risma menghadapi aib sosial. Ia sempat tinggal di rumah adiknya, tetapi Risma terlalu malu untuk mengakui bahwa ia tidak lagi memiliki mobil mewah atau dana untuk menghadiri acara sosialita elit. Teman-teman arisannya mulai berbisik. Risma, yang selalu menjadi pusat perhatian berkat mobil dan perhiasan yang ia pamerkan di media sosial, kini menghilang. Ketika ia dipaksa hadir di salah satu acara, Risma ditanyai tentang mobilnya dan perhiasan barunya. Oh, mobilnya? Sedang diservis besar-besaran. Risma mencoba berbohong dengan wajah tebal. Namun, kabar penarikan mobil Risma telah menyebar seperti api, terutama karena salah satu tetangga Bima adalah teman dari salah satu anggota arisan Risma. Segera, semua orang tahu kebenarannya. Kemewahan Risma adalah palsu, dibeli dengan utang, dan kini semuanya telah ditarik. Risma, sang ratu pamer, kini menjadi bahan tertawaan dan gosip. Reputasinya sebagai sosialita kaya raya runtuh total. Ia dipermalukan dan dihindari, persis seperti yang ia lakukan terhadap orang lain selama bertahun-tahun. Fase 3. Penyelesaian hukum akhir. Melihat Bima sudah tidak memiliki aset dan Risma sudah terisolasi secara sosial, Anya bergerak untuk menyelesaikan perkara perceraian. Bima, yang kini tidak mampu membayar pengacara dan terancam kebangkrutan, tidak punya pilihan selain menerima semua tuntutan Anya. Dalam sidang penyelesaian terakhir, Bima setuju untuk menanggung 100% utang pinjaman pribadi dan utang kartu kredit yang Risma buat, sebagai ganti pelepasan hak atas apartemen penthouse dan aset investasi Anya yang sudah diamankan. Rekaman audio Bima menjadi senjata penentu yang membuat hakim tidak memiliki keraguan sedikitpun. Bima meninggalkan ruang sidang bukan hanya sebagai mantan suami Anya, tetapi sebagai pria yang berutang besar, tanpa karir, tanpa rumah, dan tanpa dukungan Risma. Ia kehilangan segalanya karena keserakahan dan kebodohannya sendiri. Anya telah memenangkan pertarungan itu dengan bersih, etis, dan mematikan. Babak terakhir adalah tentang kebangkitannya dan menutup tirai untuk selamanya. 4 bulan telah berlalu sejak penandatanganan surat cerai terakhir. Dunia Anya kini terasa lapang dan sunyi. Sunyi yang damai, bukan sunyi yang sepi. Apartemen penthouse itu terasa seperti miliknya seutuhnya, tanpa bayangan Risma atau kehadiran Bima yang manipulatif. Anya berdiri di kantor Deva, pengacara kepercayaannya, untuk menuntaskan formalitas akhir. Di depannya tergeletak selembar dokumen yang mengonfirmasi bahwa semua aset telah dipisahkan secara legal, dan semua utang yang berkaitan dengan Risma kini sepenuhnya menjadi beban Bima. Ini dia, Nyonya Anya, kata Deva, menyerahkan dokumen itu. Anda adalah wanita lajang yang bebas. Bebas secara hukum, bebas dari utang, dan memiliki properti bersih. Rencana B Anda, dari sudut pandang hukum dan finansial, adalah kemenangan total. Anya menerima dokumen itu. Ia tidak merasakan luapan kegembiraan, melainkan kepuasan yang dingin. Ia telah menukar kebahagiaan palsu pernikahan dengan keadilan yang hakiki. Bagaimana kabar Bima dan Risma? Tanya Anya, bukan karena peduli, tetapi karena ingin memastikan bahwa spreadsheet karma yang ia buat sudah ditutup dengan rapi. Deva menghela napas. Bima kini tinggal di kos-kosan kecil. Ia gagal mendapatkan posisi yang layak setelah reputasinya hancur.
Gaji yang dipotong drastis tidak cukup untuk membayar cicilan utang yang menumpuk. Dia berada di ambang kebangkrutan pribadi. Risma. Ia kembali ke rumah lamanya, hidup dalam keterbatasan. Ia tidak lagi memiliki koneksi sosial, dan ia terus menyalahkan Bima atas semua yang terjadi. Bima dan Risma telah hancur selamanya. Bukan karena perbuatan Anya secara langsung, tetapi karena keserakahan mereka sendiri yang membuat mereka buta dan jatuh ke dalam jebakan legal yang dipasang oleh Anya. Mereka tidak lagi memiliki hubungan, terpecah oleh utang dan rasa saling menyalahkan. Anya menyandarkan punggungnya di kursi. Ia ingat saat Bima berkata, "Istriku bodoh, dia tidak akan tahu." Ironisnya, kecerdasan yang mereka remehkan itulah yang menjadi alat utama kehancuran mereka. Menutup bab lama. Anya menghabiskan malam itu sendirian di apartemennya. Ia menelusuri ruangan-ruangan yang penuh kenangan palsu. Ia berjalan ke ruang kerja, tempat ia memasang kamera tersembunyi. Tempat itu kini menjadi kantornya yang baru, simbol kemandiriannya. Ia menyalakan laptop, tetapi bukan untuk mengecek notifikasi utang. Ia membuka spreadsheet rencana B dan mengubah statusnya dari aktif menjadi tuntas. Ia mengambil bingkai foto pernikahan mereka dan memasukkannya ke dalam kotak di gudang. Tidak ada dendam yang tersisa, hanya pengalaman pahit. Balas dendamnya telah selesai, dan kini saatnya untuk fokus pada kebangkitan dirinya. Awal yang baru. Anya, kini tanpa beban emosional dan finansial, mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada karir dan investasi pribadinya. Ia menggunakan modal yang ia amankan di luar negeri untuk berinvestasi dalam bisnis startup yang potensial. Berkat fokus dan ketajamannya, ia tidak hanya mempertahankan pekerjaannya tetapi juga mencapai puncak karir baru yang jauh lebih tinggi. Ia tidak mencari cinta baru dengan terburu-buru. Ia belajar menikmati waktu luangnya dengan teman-teman sejatinya dan berfokus pada kesejahteraan dirinya. Anya kini tampil lebih percaya diri. Auranya memancarkan kekuatan seorang wanita yang pernah jatuh ke dasar pengkhianatan, namun bangkit dengan tangan terangkat. Ia menjadi simbol bagi banyak wanita di lingkarannya, tentang pentingnya independensi finansial dan keberanian untuk menuntut keadilan. Suatu hari, Anya secara tidak sengaja berpapasan dengan Bima di sebuah pusat perbelanjaan. Bima tampak kuyu, pakaiannya lusuh, dan matanya dipenuhi kecemasan. Ia melihat Anya dari jauh, yang saat itu sedang tertawa lepas bersama seorang rekan bisnisnya, mengenakan pakaian yang elegan, berjalan menuju mobil mewahnya, mobil yang ia beli dengan uangnya sendiri, tanpa utang, tanpa Risma. Bima menundukkan kepala dan bersembunyi. Ia tidak berani menatap mata Anya. Anya menyadari kehadiran Bima, tetapi ia tidak berhenti atau menyapa. Ia hanya menatap sekilas pada sosok mantan suaminya itu, tanpa emosi. Bima telah menjadi bagian dari masa lalu yang ia tinggalkan, dan kehancuran mereka adalah sebuah pelajaran yang dibayar mahal. Anya membuka pintu mobilnya, masuk, dan melaju pergi. Ia menutup bab lama itu. Ia tidak lagi menjadi korban dari kebodohan orang lain. Ia telah menjadi arsitek kehidupannya sendiri. Di dalam mobil, Anya berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan kebaikan hatinya dieksploitasi, dan kecerdasannya akan selalu menjadi aset terbesarnya, tameng terkuatnya, dan senjatanya yang paling mematikan. Babak baru kehidupannya baru saja dimulai.